Iya Mas Yoman. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anaknya sudah mulai adiksi? Tadi Mbak Hugus bagus banget gitu loh. Jadi norma itu harus mutlak ya, nggak bisa enggak gitu loh. Kalau nggak punya waktu, please tanamkan itu sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Karena itu ada anak berada pada gelombang alfa ya, jadi tertanam banget gitu loh. Tetap harus ada interaksi supaya tertanam oksitosin, keluar oksitosin sehingga anak tuh merasa dekat dengan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak bisa enggak, harus ada aturan. Nggak bisa lah hidup kayak gini, nggak ada aturan, nggak bisa gitu. Kalau udah dikasih tahu tadi norma-norma, ini boleh, ini enggak, menurutmu gimana? Oke, karena sudah melihat apa konsekuensinya gitu loh. Oke, terpaksa sekarang handphone mama taruh dulu atau papa taruh dulu, sehingga kita bisa belajar dulu gitu loh, belajar lagi tentang aturan. Yang selanjutnya ini nggak boleh juga terlupakan dari orang tua adalah kontrol. Karena prefrontal cortex si pemilih ini, otak memilih ini boleh ini enggak, itu baru matang di usia 20 sampai 25 tahun. Bagaimana bisa kita menyerahkan semuanya ke anak-anak kalau tidak dikontrol? Terus-terusan secara konsisten dikontrol ya. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang udah adiksi nih gimana yang udah kayaknya Kalau nggak udah bisa adiksi, ngapa-ngapain? katakan pornografi merusak otak gitu loh. Apa yang akan terjadi kalau otak merusak gitu loh. Udah kayak gitu. Habis itu lakukan, jadi gini, kalau otak sudah rusak sebenarnya kita nggak bisa berharap dari otak-otak yang rusak, bagian-bagian otak yang rusak. Jadi lakukanlah kegiatan-kegiatan lainnya sehingga terbentuklah mielinasi baru sehingga kebiasaannya bukan tertuju pada itu aja, pornografi. Jadi ada kegiatan pengalihan lain. Ya, kegiatan lain sebagai pengalihan. Contoh satu deh, ada seorang adiksi games dan pornografi. Dia bilang gini, dia sampai gitu loh, sampai mau jalan itu ada trailer datang, dia diam aja, karena udah nggak connect antara limbik dan korteks gitu loh. Jadi dia bilang gini, andaikan dulu ibu saya tetap mengajak saya untuk main berebut koin dan bapak saya enak sekali itu, andaikan tetap main misalnya lempar-lempar itu ada seorang adiksi pornografi yang kayak gitu, mungkin saya nggak blasted sehingga saya cari-cari kesenangan dengan cara itu. Jadi kegiatan harus tetap ada dan anak laki-laki harus bergerak olahraga karena testosteron gerakan motorik ya berarti ya kegiatan motorik yang lebih besar. Pornografi ini enjoy sama pornografi juga kan escapism. Kita masih bicara soal pelarian ya, pelarian dari kekurangan rasa kasih sayang, pelarian dari kurang teman, dan dia biasanya antisosial karena sudah sekali asik dia jadinya asik sendiri gitu. Terus sendiri dan kalau dia sudah kecanduan kita mesti coba untuk tarik dia keluar ke dunia sosial, memperkenalkan dia kepada orang banyak, mengajak dia ke tempat umum dan melakukan kegiatan-kegiatan dengan orang banyak. Sebenarnya bagus tadi yang Mas bilang sebelum tidur dan sudah tidur, mungkin kita tegaskan sedikit bantalnya anak waktu mau tidur, dia udah tidur kira-kira 10 menit, bantalnya digeser sedikit, ketika dia gitu, kita bisa masukkan sugesti-sugesti kayak mama sayang sama kamu bisa cerita apa saja sama mama, terbuka ya, kita berdua kan saling sayang, kita berdua saling cinta. Kalau saya sama Nadia suka bilang, hati mama ada di hati Nadia ada di hati mama, kita sangat deket ya gitu. Jadi anything ketika dia bangun dan juga ketika bangun tidur, anak mama sudah bangun misalnya gitu, I love you gitu ya, yang kayak gitu, always open to me, I'm fine, dan kita selalu kasih smiling face yang dia merasa nyaman. Kalau ada sesuatu dia berani cerita sama kita, tinggal kitanya kalau dia cerita kita berani untuk menghadapinya atau enggak nih. Gimana nih ketika anak bercerita nih sudah siap kan? Pastinya sebagai orang tua harus prepare banget ya apapun itu gitu ya kan, ya pokoknya kuat-kuatin lah gitu aja sih kayaknya ya. Sampai terus Mam, aku udah punya pacar Mam. Iya. Oke. Nanti dulu ya. Apalagi repotnya kalau kita laki-laki ini punya anak perempuan gitu, nasihatinya juga repot gitu, nggak boleh kenceng-kenceng, jangan sampai kedengeran ibunya. Kamu jangan percaya laki-laki manapun ya, ingat nih ibunya, berarti saya nggak boleh percaya apa dong. Jadi repot juga ya. Iya, satu lagi untuk mengatakan tadi kan tema kita kan tidak untuk pornografi. Tidak cukup kita ngomong tidak untuk pornografi. Jadi kan kita kadang-kadang tidak sayang, jangan ini, tapi tidak cukup tanpa penjelasan. Kita butuh anak-anak untuk berpikir sama kita sama-sama, mengapa gitu, why, harus dikasih reasoning, ya kan anak sekarang gitu. Ketika kenapa dikasih reason, nggak boleh? Nggak cukup. Dan kita mesti pintar ngejelasin ketika reasoning itu muncul, pakai pertanyaan tadi step by step, dia pertanyaannya masih pertanyaan balik. Jadi intinya sebagai orang tua harus banyak belajar dan membaca sehingga step ahead. The knowledge dan the kids gitu ya. Dan jangan lupa kontrol sangat cepet. Betul. Aduh kayak begini aja nggak tahu deh gitu ya nggak taunya. Oke, tapi saya pengen tahu nih gimana ya
hasil coretannya Mica. Kesimpulan dari dialog kita tadi apa nih, Ca? Coretannya, Ca? Mica gambar cowok kan? Cowok. Agak kan begini ya. Nih, kasih. Jadi sebelum saya terangin gambar, saya mau ini dulu. Saya setuju banget apa kata Pak Hilman, Mbak Huges, harus ada norma, harus ada batasan. Ada aturan. Jadi karena kita nggak bisa apa ya, lepas dari era globalisasi, kita nggak bisa Kayaknya tampik udah tahu itu, nih bacanya. ya. Ya saya filosofi saya seperti ikan lah Boleh. di laut. Jadi biar airnya asin, kita tetap ikan lautnya tetap tawar kok, tetap manis rasanya. Ya. Nah ini ini kengerian saya terhadap anak-anak. Begitu mudahnya ya, begitu gampangnya akses internet dan melihat apa situs-situs ini yang kadang juga kadang nongol sendiri tanpa dicari, kita buka apa dia nongol sendiri gitu loh. Pancingan-pancingan. Pancingan-pancingan itu. Gitu. Mana itu? Itu tulisannya oh yes, oh, Oh, no, yes. dia nggak yes, mau ngomongin. Oh God. Oh iya. Jadi nggak anak-anak, nggak orang dewasa itu juga bisa Iya, terjadi nah pada saya juga siapapun. punya anak umur 5 tahun, bener, saya kasih batasan. Karena sudah terlalu lanjut edik, udah bisa buka YouTube sendiri, udah Iya. 5 tahun sudah bisa, saya juga. Nonton bapaknya tuh pasti. Jadi karena sering dikasih norma batasan, kalau ada yang ada adegan kissing-kissing dikit, ya udah langsung keluar dia sendiri. Tapi kelihatan kan gelagatnya kalau itu salah. Gitu. Iya. Betul. Oke deh, Gitu terima aja. kasih Mice. Dan semoga apa yang disampaikan kami hari ini menjadi sebuah kesadaran bagi Anda di rumah untuk terus memberikan kontrol dan membatasi anak-anak terkait dengan situs-situs pornografi. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Anda di studio dan terima kasih juga atas perhatian Anda di rumah. Nantikan terus Cerita Hati hanya di Kompas TV Senin sampai Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.